Kami terima kebenaran firman-Mu dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau pimpin kami semua supaya kami dapat mengikuti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa hari ini kita merayakan dengan sederhana ulang tahun CCC, Charismatic City Church yang keempat. Saya ingin menyampaikan sedikit ucapan terima kasih. Kita telah bersama-sama dalam perahu CCC selama 4 tahun. Banyak pengalaman yang kita lewati bersama, sejak dari Plaza Sentral, Aksa Tower, dan sekarang di gedung LAI Jalan Salemba ini. Tuhan sudah sediakan hadiah ultah untuk kita. Tanggal 3 April nanti kita akan mengadakan ibadah perdana Jumat Agung di auditorium PGI yang mereka sebut Gedung Geraha Oikomene di sebelah kiri saya, persis tetangga kita. Kita akan mulai memakai tempat itu setiap hari Minggu, mulai dari tanggal 1 April. Doakan supaya pembangunannya bisa selesai pada waktunya. Kemudian tanggal 5 April kita juga, itu hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah kebangkitan di tempat yang sama. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara bergereja di CCC dan mendukung pelayanan dan pengembangannya. Khusus kepada para senior. Banyak senior jemaat CCC yang datang berbakti dengan kondisi fisik yang tidak selalu fit. Bahkan ada yang harus pakai tongkat, ada yang harus di atas kursi roda. Tapi dari kesetiaan saudara-saudara, saya memperhatikan bahwa saudara selalu berusaha untuk datang di kebaktian. Kalau tidak terpaksa, tidak tinggal di rumah, selalu datang. Dan tanpa saudara-saudara, para bapak ibu senior menyadarinya, itu menjadi teladan bagi yang masih muda-muda. Amin, yang muda-muda, itu menjadi teladan untuk kita ikuti. Menurut saya kehadiran para senior kita merupakan bukti cinta kasih mereka, Bapak Ibu, kepada Tuhan Yesus, Kepala gereja ini. Lalu untuk para young adults, kami berdoa agar saudara-saudara dapat mengambil tongkat estafet kepemimpinan CCC. Dan dengan berkat Tuhan akan mengembangkannya. Kiranya saudara-saudara dipenuhi dengan karismata, karunia-karunia roh, dan memakainya dalam pelayanan saudara-saudara semua. Telah terbukti di dalam merayakan perayaan Natal kemarin, kita adakan di tempat yang yang mewah, di Manhattan Room, Hotel Borobudur, dan ternyata tadi kami dengar laporannya keuangannya surplus, saudara-saudara. Yang adult, thank you for your work. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah memberikan sumbangan yang luar biasa. Di bawah yang adults ada yang kita biasa sebut remaja kaum muda, dan mereka menamakan dirinya Jedi Generation. Saya berdoa kiranya Jedi Generation akan menjadi training ground for ministry. Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya anak-anak di RKM, Jedi Generation Group, tolong kalau mereka diberi tugas pimpin ujian, backup singers, main musik,
entah tugas-tugas yang lain, tolong orang tua memberi dorongan kepada mereka. Amin. Orang tua memberi dorongan. Syukur-syukur kalau orang tua mau berusaha menolong sehingga mereka akan datang. Seringkali yang kami dengar adalah mereka nggak bisa datang, nggak ada transport dan sebagainya dan sebagainya. Kalau mereka nggak bisa datang oleh karena ada tugas di sekolah dan sebagainya, we can understand. Tetapi kalau karena nggak ada transport dan sebagainya, I cannot understand. Karena yang senior-senior ini dengan tongkat pun masih datang gitu loh. Yes? Amin. Tantangan bagi generation. Jadikan itu sebagai training ground. Lalu untuk anak-anak Champion Kids, saya berdoa agar Tuhan mengembangkan sayapnya menaungi kalian sampai kalian menjadi dewasa dan hati kalian tetap mengasihi Tuhan, tidak tergoda oleh dunia yang semakin glamor tapi kosong ini. Setiap gereja punya sejarah. Dan perjalanan sejarah gereja Tuhan dirajut oleh Tuhan seperti tenunan sehelai kain. Benang-benang di dalam tenunan itu adalah pribadi-pribadi kita dengan berbagai pengalaman hidup, suka dan duka, sukses maupun gagal. Tetapi karena Tuhan ada di tengah kita, semua pengalaman itu ditempatkan oleh Tuhan di dalam rajutan tenunan itu menyatu menjadi tenunan yang indah yang bisa dinikmati sebagai maha karya Tuhan Yesus. Saya baca dari sebuah artikel Facebook yang menceritakan mengenai keadaan gereja Tuhan, dan di dalam artikel itu dikatakan, I love the church. Saya jatuh cinta kepada gereja Tuhan. Apakah orang-orang yang di gereja itu sudah sempurna semua? Enggak. Pemimpinnya juga belum sempurna kok. Dan di dalam gereja Tuhan ada banyak masalah. Ada yang cerewet, ada yang diem-diem aja, ada yang disuruh ini, suruh itu, nggak bisa, nggak mau dan sebagainya, macam-macam lah. Belum lagi yang suka tweet, bukan di Twitter tetapi gereja Tuhan adalah mempelainya Kristus yang terus setiap hari dikerjakan oleh Tuhan Yesus, disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya balas di Facebook itu, I fall in love with the church I pastor. Dengan segala keadaan yang sama-sama kita mengerti, still I fall in love with you. Itu ada lagu ya, fall in love with you. I don't know if you also fall in love with me. Tetapi perjalanan belum selesai. Mari kita lanjutkan dengan iman yang semakin matang, komitmen yang semakin kokoh, dan pelayanan yang semakin efektif. Mari kita lanjutkan perjalanan iman kita dengan sukacita dari Roh Kudus, pengharapan di dalam Tuhan Yesus, dan kasih dari Allah Bapa, sampai kita tiba di rumah Bapa di sorga. And my prayer is that God bless you all. Ketika saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah ulang tahun ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang mesti saya sampaikan? Lalu sementara saya sedang mengikuti pembacaan firman Tuhan, pada hari itu jatuh pada kitab Lukas pasal yang kedua, dan saya pikir apa yang bisa saya dapat dari sini untuk dijadikan bahan khotbah menyambut ulang tahun CCC yang keempat.
Saya baca dari Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Dan kemudian saya diajari oleh Roh Kudus bahwa ini adalah sikap Tuhan Yesus ketika dia beribadah. Sikap dari Tuhan Yesus ketika dia beribadah. Kita tahu perikop ini menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang berusia 12 tahun. Jadi dia belum melayani, dia masih di bawah asuhan orang tuanya. Lalu dia diajak untuk beribadah. Pasal yang kedua ayat 41, 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Lalu 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Saya bertanya-tanya bagaimana hubungan Yesus dengan orang tuanya atau orang tuanya dengan Yesus, yang kadang-kadang saya merasa mereka mengalami kesulitan untuk menempatkan diri. Yusuf dan Maria tahu bahwa Yesus ini lahir secara mujizat, bukan dari diri mereka sebagai suami istri. Kandungan Maria dari Roh Kudus. Dan malaikat memberitahukan bahwa dia adalah juru selamat manusia. Lalu Yusuf dan Maria diberi tugas untuk membesarkan anak ini. Dan Yesus bertumbuh sama seperti anak-anak biasa, seperti kita. Dia bisa sakit, dia bisa pilek, dia bisa apa segala batuk dan segala rupa. Dia bisa bermain-main dengan teman-temannya yang lain, keluar dari rumah, mungkin pulangnya terlalu lambat, kita tidak tahu. Dan Yusuf dengan teliti mendidik dia untuk menjadi tukang kayu. Begini ya, cara nyerut kayu seperti ini ya. Dia tidak tahu menyerut kayu dengan sendirinya otomatis hanya karena dia anak Allah, bukan. Tidak. Harus belajar semua itu. Sehingga Yusuf dan Maria kadang-kadang mengalami kesulitan menempatkan diri dalam hubungannya dengan anak ini. Ini anak ini bagaimana ya? Anak kami betul, kami harus mengasuhnya, mendidiknya, mengajari dia. Tetapi di pihak lain dia anak Allah. Tahukah saudara bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti itu? Ketika Paulus masih bernama Saul, dia menganiaya gereja. Dia sudah percaya Allah Yehova, sudah percaya Allah nenek moyangnya. Lalu Yesus datang kepadanya dan memukul dia dari kuda itu sehingga dia terjatuh. Dan pertanyaannya yang pertama yaitu, siapakah engkau, ya Tuhan? Padahal Yesus inilah yang dia abdi, yang dia sembah, atau Allah inilah yang dia sembah dalam tahun-tahun sepanjang hidupnya. Dengan segala macam kegiatan yang ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu membunuh anak-anak Tuhan. Tapi dia lakukan itu. Tetap dia sudah menyembah Allah. Dan dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita tidak sekaligus. Gak mungkin kita bisa mengerti dia. Dia terlalu besar untuk kita pahami dengan pikiran kita yang hanya sebesar kepalan tangan ini. Dan dia nyatakan dirinya sedikit dalam setiap pengalaman kehidupan kita. Itulah yang saya tadi bilang, bahwa dari setiap pengalaman itu nanti kelihatan ada benang merahnya, dirajut oleh Allah, dan akhirnya menjadi tenunan yang luar biasa. Kita mau belajar bagaimana Yesus beribadah di dalam perikop ini, mengikuti orang tuanya. Pertama tadi dikatakan dalam ayat yang ke-41-42 bahwa mereka biasa pergi ke Bait Allah di Yerusalem, padahal mereka tinggal di Nazaret, sebuah kota yang jauhnya kira-kira 50-60 km di sebelah utara. Dan mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah.
secara keluarga. Yesus ikut, saudara-saudaranya juga ikut. Mereka tidak diceritakan di sini, tetapi hanya Yesus saja yang diceritakan dalam perikop ini. Bagi orang-orang Israel, beribadah sebagai satu keluarga itu merupakan suatu kebiasaan, suatu tradisi yang saya ingin supaya kita meneladaninya. Amin. Orang tua, ketika kita datang ke gereja berbakti kepada Tuhan, bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita katakan, silakan cari gereja sendirilah? Atau mereka katakan, "Ma, saya mau ke mall." Oke, nggak apa-apa, silakan. Atau kita katakan, tunggu dulu. This is Sunday. Sunday is a day for the Lord. Hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. Hari untuk beribadah kepada Tuhan. Ada amin nggak ya? Saudara-saudara sekalian, ternyata Yesus walaupun dia anak Allah, dia ikut aturan-aturan budaya tradisi masyarakat yang ada. Apalagi untuk berbakti pada hari Paskah di Yerusalem, di Bait Allah, itu merupakan keharusan. Setahun pada hari-hari raya, orang-orang dalam setahun itu orang-orang Yahudi diminta untuk datang ke Yerusalem berbakti. Termasuk antara lain hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, mereka harus hadir. Jadi Yesus ikut di situ. Dia tidak merasa, ini membelenggu sekali. Saya kan anak Allah, saya bisa putuskan sendiri. Saya lebih besar daripada hukum Taurat. No, dia ikut. Dia ikut berbakti pada hari Paskah itu. Hari Paskah merupakan hari yang luar biasa bagi Israel. Karena pada hari Paskah itu mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan ketika mereka tiba di Sinai, Tuhan minta supaya mereka memperingati hari Paskah itu setiap tahun. Ada perintah yang khusus. Karena kalau tidak dirayakan, tidak diperingati, maka hari peristiwa kelepasan dari Mesir yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, di mana mereka kemudian berjalan di dasar laut yang dikeringkan oleh Tuhan, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Dahsyat pengalaman-pengalamannya itu, tetapi kalau tidak dirayakan, tidak diingat-ingat, akan terlupakan. Dan kita manusia paling ahli melupakan, apalagi kalau sudah senior. Para senior, amin ya. Gampang lupa. Hari Paskah bagi orang-orang Israel itu sama seperti hari tanggal 17 Agustus bagi kita. Hari raya kemerdekaan yang perlu dirayakan dengan kemeriahan, dengan penuh sukacita. Ada dua hal yang perlu difikirkan ketika mereka berbakti di Gunung Sinai. Ketika orang-orang Israel ada di Gunung Sinai. Yang pertama, yaitu mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan itu merupakan perintah yang Tuhan berikan kepada Musa, pimpin orang-orang Israel ini, bawa mereka ke Gunung Sinai, aku akan berjumpa dengan engkau di sana. Itu perintah yang pertama. Dan yang kedua, yaitu di Gunung Sinai itu orang-orang Israel menerima perintah, peraturan-peraturan dari Tuhan yang lengkap sebagai satu bangsa. Bukan hanya 10 hukum Taurat yang mengatur hubungan mereka satu dengan lain dan hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi juga di dalam hal yang lain, termasuk misalnya bagaimana mereka harus membebaskan orang-orang yang berhutang yang nggak bisa bayar. Masalah-masalah kemasyarakatan diatur, diberikan oleh Tuhan pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai itu. Bahkan sampai sampai mereka ke WC pun ada di dalam firman Tuhan. Pernah baca nggak? Belum, silakan baca kalau mau. Waktu itu kan nggak ada WC. Bagaimana mereka ke WC? 2 juta orang?
ke padang pasir. Lalu apa yang dilakukan di situ? Baca sendirilah. Yesus datang ke Yerusalem merayakan Paskah di Bait Allah dengan penuh sukacita, karena ini merupakan suatu perayaan. Ini merupakan ibadah bersama dengan keluarga yang sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Mungkin ada yang putus di situ. Ya, sound systemnya dari gedung yang sebelah kanan saya ini rusak, jadi kita ganti dengan kita punya. Tapi ya apa yang terjadi tadi saya nggak tahu. Nanti aja selesai kebaktian kita tanya. Rame-rame dikeroyok itu sound system, soundman-nya. Bagaimana dengan kita? Kita bukan orang Israel, kita tidak ke Gunung Sinai. Betul saudara-saudara, tetapi ibadah kita pada hari Minggu ini menjadi suatu perayaan juga bagi kita, di mana kita merayakan kelepasan kita, kebebasan kita dari perbudakan karena dosa. Kita datang kepada Tuhan, sudah disucikan oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang bebas, dengan hati yang penuh syukur, dengan hati yang penuh sukacita, oleh karena Dia sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa yang begitu mengerikan. Masalahnya saudara-saudara, di dalam cerita ini kita baca bahwa ketika sudah selesai perayaan itu, orang-orang Israel yang tinggal di daerah utara bersama-sama dalam rombongan besar berjalan kaki menuju ke utara, pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, berpikir bahwa Yesus ada di dalam rombongan itu. Nanti kalau si ini sudah sebagian sudah ke kota ini, sebagian sudah ke itu, yang makin ke utara makin tipis rombongannya, makin sedikit, nanti akan ketemu di sana. Mungkin seperti itu dugaannya. Di dalam ayat yang ke 44, mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, tapi mereka tidak menemukan Dia, sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Ini memberikan pelajaran kepada kita secara rohani. Kita bisa membuat ini sebagai ilustrasi bahwa seringkali dalam ibadah-ibadah kita buat itu semeriah mungkin, seramai mungkin, penuh dengan sukacita, tetapi ternyata Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada di dalam kemeriahan itu. Kalau Dia ada di dalam kemeriahan itu, luar biasa bagus, luar biasa indah. Tetapi kalau ternyata itu hanya rame-rame saja, Tuhan tidak hadir di dalam peribadatan itu, maka sia-sialah ibadah kita. Saya menulis dalam pena gembala mengenai 3 hal yang menggambarkan bahwa hidup kita sebagai satu perjalanan, dan di dalam ibadah kita melihat ke belakang yang sudah kita lewati sehingga hati kita penuh syukur kepada Tuhan. Kita melihat ke depan di mana kita merasa kita perlu pimpinan Tuhan, perlu pembekalan dari Tuhan, dan kita membawa kepada Tuhan kehidupan kita sekarang ini, di masa lalu, masa yang akan datang, dan sekarang ini dengan segala pergumulan yang sedang kita alami. Lalu kita bawa ini semua kepada Tuhan, minta supaya Tuhan akan jamah, merubah, menolong, memberikan terobosan sementara kita beribadah untuk pergumulan kita sekarang ini. Jadi ada 3 dimensi waktu ketika kita sedang beribadah yang kita lewati bersama-sama. Semoga pena gembala ini menolong kita untuk memperdalam makna dari ibadah kita. Tidak hanya sekedar kebiasaan. Hari Minggu orang Kristen ya mesti ke gereja. Itu kebiasaan bagus.
Tetapi apakah itu kebiasaan yang kita lakukan dengan penuh makna seperti yang Tuhan inginkan menjadi berkat bagi kita di dalam menempuh perjalanan selanjutnya? Kalau dalam kehidupan saudara, saudara merasa bahwa Yesus tidak ada di situ, saudara sudah sibuk dengan urusan sendiri, Yesus tidak ada di situ, kembalilah kepada Dia, cari Dia, temukan Dia. Kalau di dalam gereja yang di Efesus dikatakan, engkau sudah tinggalkan kasihmu yang mula-mula. Coba cari tahu dari mana engkau jatuh, di mana engkau jatuh, mengapa engkau jatuh, kembali ke situ, bertobat di situ. Mungkin saudara-saudara ketika kita masih punya pekerjaan belum terlalu banyak, kita masih banyak berdoa, minta Tuhan tolong, Tuhan pimpin, berkati, sehingga akhirnya pekerjaan kita semakin diberkati Tuhan, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Lalu kita katakan, Tuhan, saya masih belum selesai nih, Tuhan masih banyak kerjaan ini. Hari Minggu ini saya nggak bisa ke gereja ya, minggu depan nanti saya tebus deh. Kecenderungan manusia seperti itu. Oleh karena itu, kalau perjalanan kita ternyata sudah jauh keluar dan Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita, kembalilah. Tidak ada gunanya kita meneruskan perjalanan hidup kita di mana akhir hidup kita itu tidak disertai oleh Tuhan. Ajak Tuhan, mengundang Tuhan dalam perjalanan hidup kita, baik pribadi maupun keluarga. Jadi yang pertama kita belajar sikap Yesus dalam peribadatan. Dia menganggap bahwa ibadah itu adalah suatu perayaan Paskah, seperti Paskah di mana mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka dan mereka bersuka cita atas pertolongan Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tidak ada bangsa yang sejarahnya itu dirajut dengan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan seperti ini. Tidak ada. Hanya Israel, bangsa pilihan Tuhan. Sejak dari kelahiran mereka oleh nenek moyangnya Abraham, Ishak, Yakub itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Dan kelihatan sekali tangan Tuhan yang bekerja sampai kepada Israel ketika keluar dari Mesir dan terus masuk ke dalam tanah perjanjian. Bangsa ini dikerjakan terus oleh Tuhan walaupun banyak kegagalan mereka. Sampai kita dengar istilah yang disebut dengan diaspora. Artinya karena mereka keras hati, tidak mau bertobat, terus menerus mengikuti jalan yang sendiri, Tuhan menyerakkan mereka, menyebarkan mereka ke seluruh dunia. Dan itu berlangsung selama berabad-abad. Tetapi Tuhan sudah komit dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi walaupun sudah berabad-abad mereka tersebar ke seluruh dunia. Dan kalau itu bangsa-bangsa lain, barangkali budaya tradisi sudah hilang semua. Tapi ketika waktunya tiba, Tuhan mengumpulkan mereka kembali, mendirikan negara Israel tahun 1948. Semua yang ada dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama itu dihidupkan kembali. Perjalanan sejarah bangsa Israel menjadi gambaran dari perjalanan iman kita semua. Yesus merayakan hari Paskah dan kita merayakan hari Minggu. Amin. Ibadah adalah perayaan bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara, dalam ayat 46 sampai 47, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk. Orang tuanya sudah begitu dari enak aja duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Apa arti ibadah bagi Yesus? Ibadah bagi Yesus adalah belajar lebih lanjut mengenai Tuhan, mengenai firman-Nya. Sehingga walaupun acara formalnya sudah selesai, orang-orang semua pada pulang,
dia tetap ada di bait Allah itu dan meminta waktu untuk ketemu dengan alim ulama, para pemimpin agama. Yang kalau kita lihat gambarnya para pemimpin agama di sana itu pakai udeng-udeng ya, rambutnya, kepalanya dikasih sorban, janggutnya panjang. Biasanya itu sudah jadi kakek-kakek, itu jadi alim ulama. Makanya kalau belum kakek, belum alim ulama. Dan Yesus anak umur 12 tahun berada di tengah-tengah mereka, asik ngobrol dengan mereka, tanya jawab dengan mereka tentang firman Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan. Dan mereka semua heran dari mana dia bisa punya pemahaman sedalam itu. Dan mereka tidak tahu bahwa dia adalah Mesias. Yesus belajar dari firman Allah supaya mengenal lebih lanjut kehendak Allah bagi hidupnya. Bisakah kita pakai ibadah-ibadah kita sebagai sarana di mana kita belajar firman Tuhan? Bukan head knowledge, bukan mengerti firman Tuhan secara nalar saja, tetapi firman Tuhan itu yang merubah kita. Firman Tuhan yang membekali kita. Firman Tuhan yang menjadi terang, petunjuk bagi kita ketika kita dalam kondisi bingung dan tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Firman Tuhan menjadi pembekalan bagi kita. Ketika kita membaca, mempelajari firman Tuhan, Yesus akan muncul dari firman-Nya itu. Itu saya sengaja pakai istilah ini ya, untuk bikin shock sedikit. Yesus muncul menampakkan dirinya ketika kita mempelajari firman-Nya. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Apakah saudara melihat Yesus ketika kita beribadah seperti ini? Mungkin bukan sosoknya yang seperti dilihat oleh murid-muridnya. Tetapi kita bisa tahu, ini yang Tuhan sedang katakan kepada saya. Dia sedang berfirman kepada saya. Dari ayat-ayat ini, dari kebenaran yang diuraikan, dia sedang berbicara kepada saya. Yang paling kita tidak suka yaitu kalau dia menegur kita. Tinggalkan ini, tinggalkan. Oh, saya nggak dengar deh. Kita tutup telinga kita. Yang kita mau yaitu kalau kita dengar, aku memberkati engkau dengan surga dan bumi. Wah, itu kita berdoa, ya Tuhan, kita klaim, itu punya saya. Kita mau belajar mengenal Yesus lebih dalam. Bukan hanya janji-janjinya, tapi mengenal pribadinya. Karena hanya dengan mengenal Yesus secara pribadi, maka hidup kita dirubah. Head knowledge does not necessarily change your character. Dunia pendidikan mengetahui bahwa penalaran kita tidak selalu akan merubah karakter kita. Harus ada proses yang disebut dengan internalisasi, aplikasi, baru apa yang kita terima, yang kita tahu dengan pikiran kita, itu masuk ke dalam hati kita, merubah kita. Kalau tidak, itu hanya sampai di head knowledge, dan celakanya kalau kita tahu banyak ayat firman Tuhan sebagai head knowledge, lalu kemudian kita lihat ada orang yang tidak melakukan seperti yang kita tahu sesuai firman Tuhan, kita ambil ayat itu sebagai pedang, kita katakan, kamu tidak ikut firman Tuhan, kamu berontak kepada Tuhan, kamu ini, kamu itu, kita tuding orang ini, orang itu yang salah tidak melakukan firman Tuhan. Padahal kita hanya tahu secara head knowledge saja. Saya berdoa kiranya dari minggu ke minggu ketika kita belajar dan firman Tuhan diungkapkan kepada kita, kita melihat Yesus di sini sedang berbicara kepada kita. You are very quiet and make me nervous now. Selesai ibadah, ini aplikasinya. Selesai ibadah, setiap kali selesai ibadah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang saya pelajari hari ini dalam ibadah mengenai Allah Bapa?
Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa yang saya kenal mengenai Allah Trinitas ini lebih dalam lagi. Kalau kita tidak pernah bertanya-tanya hal seperti itu, nampaknya ibadah kita, kalau saya katakan, kurang bermutu. Kalau tidak dibilang sia-sia. Karena tadi kita suka lupa apa yang Tuhan sudah berikan. Lalu kalau kita sudah mengerti, hari ini saya belajar dari firman Tuhan mengenai kasih Allah Bapa, lalu kita terapkan dalam hati kita. Bagaimana saya bisa mengasihi seperti yang ada dalam firman Tuhan itu ya? Kita baca mengenai Tuhan Yesus yang melayani sesama. Bagaimana saya bisa meneladani Dia dalam pelayanan saya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan disitulah akan terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Terjadi transformasi dalam hidup kita. Transformasi tidak terjadi di dalam ibadah. Tolong ya, dicatat ya. Transformasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara bergumul, ketika saudara merasa ditantang, saudara merasa cemas, merasa khawatir, dan sikap-sikap saudara pada waktu itulah yang akan membuat saudara dirubah oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana sikap Yesus terhadap ibadah? Kita baca ayat yang ke-49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Nah, ini saya katakan tadi. Kata-kata ya Yesus itu seringkali agak nyelekit gitu ya. "Mengapa cari aku? Aku lagi enak-enak di sini, lagi diskusi firman, kamu cari, kamu ganggu aja. Tidakkah kamu tahu?" Nah, apalagi begini lagi. Rupanya kamu gak ngerti nih ya, bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Di kesempatan yang lain ketika Tuhan Yesus didatangi oleh ibunya dan mengatakan, "Yesus tolong mereka, air anggurnya sudah habis, tamu-tamu masih banyak belum dilayani." Jawaban Yesus juga agak nyeleneh. "Ngapain datang ke sini? Saatku belum tiba," katanya. Aduh. Tetapi pada akhirnya di atas kayu salib, ketika Tuhan akan mengembuskan nafas yang terakhir, dia melihat Maria ibunya di situ. Dia melihat Yohanes di situ. Dan dia katakan kepada Yohanes, "Yohanes, ambillah, ini ibumu." Dan kepada Maria dia katakan, "Ibu, inilah anakmu." Dia titipkan Maria kepada Yohanes. Artinya sampai kepada nafas yang terakhir, Yesus mengasihi ibunya, mengasihi orang tuanya. Jadi kita perlu mencari, jangan cepat-cepat salah menafsirkannya dengan kalimat seperti ini. "Mengapa engkau cari aku?" gitu ya. Jadi kita mesti lihat secara keseluruhan, dan di situ dikatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Buat Yesus waktu dia beribadah, dia datang ke rumah Bapa. Ini bukan di sorga. Rumah Bapa seperti kalau kita nyanyi waktu musim masa perkabungan, bukan. Rumah Bapa, bait Allah, tempat di mana kita bertemu dengan Bapa. Seperti yang mungkin pernah istri saya katakan bahwa anak-anak kami itu kalau mereka ada di tengah jalan dan mereka lapar, telepon ke rumah, "Mom, ada makanan nggak?" Nggak inget jam pokoknya, "Ada makanan nggak?" Terutama yang nomor 2 itu saudara. Dan maminya selalu katakan, "Ada, pasti ada makanan. Pasti ada makanan di rumah Bapa." Disinilah saudara-saudara membuat hati kita bersyukur apapun beban yang kita alami. Tanggungan yang berat bagaimanapun juga. Ketika kita datang bersama-sama di rumah Bapa, merasakan hadiratnya, merasakan jamahannya, ada kelegaan. Persoalan mungkin belum selesai,
Tantangan belum selesai, tapi ada kelegaan dalam hati kita, ada kekuatan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita keluar dari ibadah itu dengan dalam hati kita ada keyakinan dengan mengatakan, Tuhan pasti tolong saya. Dan itu yang membuat kita sehat dalam kehidupan ini. Rumah Bapa, satu ungkapan yang amat akrab, amat hangat yang kita semua mengetahuinya. Ungkapan yang lain, rumah Bapa itu sama dengan kerajaan sorga. Tetapi karena kita tidak berdiri di bawah pemerintahan kerajaan, kita pemerintahan republik, di mana di dalam pemerintahan republik itu suara rakyat, suara Tuhan. Yang sekarang kita di Indonesia masih sedang kacau balau seperti ini. Doakan ya, supaya Tuhan akan tolong pemerintahan kita. Jadi kita tidak mengerti, tidak tahu itu arti dari kerajaan. Asing bagi kita. Baiklah kalau itu masih asing bagi kita, kita ganti dengan rumah papa, rumah mama. Kita semua kerasan tinggal di rumah orang tua kita. We feel at home. Semua kebutuhan kita. Kalau anak-anak kita datang ke rumah, mereka lapar, lalu mereka mau cari makanan. Apakah saudara taruh di situ daftar harga? Nasi satu piring sekian, tempe satu potong sekian. No. Mereka datang lihat ada makanan, ambil aja. Kita nggak bilang, permisi dulu dong. No, silakan. Bisakah kita menganggap seperti itu waktu kita datang ke rumah Bapa dalam ibadah seperti ini? Tuhan katakan, take it, ambillah. Seberapa engkau mau, seberapa engkau inginkan. Ini rumah Bapa yang sudah kusediakan bagimu. Itu adalah sikap Yesus ketika dia berbakti, beribadah kepada Tuhan. Masih ada acara lain, jadi saya selesaikan dulu sini. Sikap Yesus dalam menghadapi ibadah. Pertama itu adalah pesta, perayaan, penuh sukacita. Mengingat masa lalu yang Tuhan sudah kerjakan. Lalu di dalam beribadah itu, Yesus ingin supaya dia bisa lebih mengenal kehendak Bapaknya. Dan yang ketiga, dalam ibadah itu adalah rumah Bapa. Dia mempunyai keperluan-keperluan saat ini, dipenuhi oleh Tuhan. Perlu pembekalan untuk masa depan, disiapkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam kitab, dalam tulisan pena gembala tadi, worship is the peak toward which all our activities are directed. But also it is a fountain from which all our activities flow. Ibadah adalah puncak, ke sana kita arahkan semua ibadah, semua kegiatan kita. Tetapi ibadah juga mata air yang mengalirkan dari kehidupan kita anugerah Allah, kasih Allah, kuasa Allah, hadirat Allah. Itu kita terima waktu kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami baru menyadari bahwa ketika kami bertemu dengan Engkau dalam ibadah, itu merupakan suatu pertemuan yang luar biasa. Kalau kami baca di dalam kitab Ibrani tadi, surga dan bumi bertemu ketika kami sedang berada di dalam ibadah. Berikan kepada kami pencerahan lebih lanjut, supaya kami bisa lebih mengerti makna yang begitu indah, yang begitu ilahi dari perbuatan yang kami lakukan di dalam ibadah-ibadah kami. Sehingga kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Berkatilah. Berkatilah setiap keluarga
Yosua di usia lanjutnya sebelum dia tinggalkan panggung kepemimpinan, dia menantang orang-orang Israel supaya mereka akan terus mengikut Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Lalu Yosua katakan, untuk kami, saya dan keluarga saya, kami akan terus beribadah kepada Tuhan. Bisakah itu menjadi komitmen kita pada pagi ini? Saya dan keluarga saya akan terus beribadah kepada Tuhan. Ada di antara kita anggota-anggota keluarganya yang belum percaya Tuhan, belum kenal Tuhan, dan mereka tidak mau diajak datang ke gereja. Kita perlu berdoa untuk mereka supaya Tuhan akan bekerja dalam hati mereka. Kalau ada di antara kita yang ingin didoakan untuk keluarganya, mungkin ada masalah dalam keluarga sehingga mempersulit membangun suasana yang damai sejahtera di tengah keluarga. Ketegangan ada terus-menerus. Mungkin ada gangguan-gangguan penyakit kesehatan sehingga mengganggu jadwal normal dari harian kita. Atau seperti tadi ada anggota keluarga yang belum percaya Tuhan. Ada saudara yang punya keperluan itu, saya tidak akan tanya satu persatu. Saya hanya akan minta saudara mengangkat tangan saudara saja. Kami akan berdoa.